Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hanturkan kehadiran junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ketemu lagi kita terakhir bulan kemarin kajian kitab kita, insyaallah bahas kitab Khamsun wa Khamsuna Wasiyah min Wasayir Rasul alaihi salatu wassalam, yang artinya kitab ini berisi 55 hadis wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini ditulis atau dikumpulkan oleh salah seorang syekh di Madinah. Nama beliau Syekh Hamzah Saleh Ujjaj. Kalau untuk sanad hadis ini, saya ngaji dengan saya punya guru di Mesir. Pertama, nama beliau Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim. Kemudian yang kedua, Syekh Mustafa Abu Imarah. Yang ketiga, Syekh Ahmad Al-Azhari. Yang keempat, Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad Abdul Karim. Yang kelima, almarhum Syekh Sa'ad Jawis rahimahullahu ta'ala. Yang terakhir, ini Syekh pernah ke Indonesia. Nama beliau Syekh Abdul Malik Sya'ban Al-Ma'ali. Semoga kajian kitab ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita semua insyaallah. Sebelum memulai kajian, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang hadir subuh ini Allah mudahkan urusannya. Allah panjangkan usianya dalam berkah. Yang punya utang lunas utangnya. Yang belum punya jodoh deket jodohnya. Yang mau kawin lagi nggak saya doain. Jangan. Kalau kawin lagi jangan. Nggak pakai amin. Yang punya doa Allah kabulkan doanya. Yang punya masalah di keluarga Allah selesaikan masalahnya. Dan yang paling penting Allah catatkan kita menjadi hambanya yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Siapa yang masih ingat pertemuan kita kemarin bahas apa Bapak Ibu? Wah, mantap tuh jawaban. Lupa berarti kita manusia. Kalau kagak lupa berarti malaikat, Pak. Makhluk Allah yang gak pernah lupa dua. Yang pertama iblis, yang kedua malaikat. Kalau iblis kan gak mungkin ke masjid. Berarti malaikat kita kalau gak pernah lupa. Manusia dinamakan insanun itu karena asal bahasa Arabnya dari kata nasiya yansa. Nasiya yansa artinya lupa. Jadi kalau ngaji lupa jawab wajar. Jangan lupa terus juga. Nabi Muhammad itu kalau ngajar ngaji ahlus suffah. Ahlus suffah itu sahabat Nabi yang gak punya rumah Bapak Ibu. Nabi punya sahabat, nggak punya rumah buat tinggal, akhirnya tinggal di Masjid Nabawi. Kalau Bapak Ibu pernah umroh, ada tempat muazin di Madinah itu, di belakang muazin itu ada batu, disitulah ahlu suffah tinggal. Ahlu suffah itu sahabat Nabi yang rajin banget ngaji sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Bapak Ibu ngajinya rajin, berarti Bapak Ibu ahlu suffah. Ahlu suffah itu apa artinya? Orang yang senantiasa dibersihkan hatinya oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu, umpama bapak-bapak nih sering ngaji, ibu-ibu yang lakinya hadir, gak usah pusing. Kagak bakal pernah marah. Bapak-bapak yang istri, kalau bapak punya istri suaranya lebih berisik dari knalpot, Pak, suruh ngaji. Itu hatinya diberikan ketenangan oleh Allah. Seperti ahlus
Lupa. Kemudian di bulan kemarin itu kita bahas tentang satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubayyusatu binul Mukhariqi. Ada yang ingat? Lupa betul ya Pak? Betul lupa ini, nggak ingat sama sekali. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Makanya ada kitab biar kalau lupa diingat. Hadis kemarin pertama itu kita bahas tentang apa yang kita dapat kalau seandainya dari rumah kita berangkat ke Masjid At-Taqwa buat ngaji. Saya mau tanya, Bapak Ibu ngaji, apa keuntungannya? Gimana Pak? Umum, dapat ilmu umum. Ngaji dapat ilmu umum. Ternyata ada satu hadis, orang yang rajin ngaji kagak usah berangkat ke Palestina buat jihad. Karena kalau berangkat ngaji kemudian meninggal, dia meninggal dalam keadaan jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Bapak Ibu keluar dari rumah, niat berangkat ke Masjid At-Taqwa mau ngaji, maka dicatat oleh Allah sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Kemudian ada hadis lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau Bapak Ibu mau gampang jalan menuju surga, maka sering-sering berangkat ngaji. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, tujuannya buat berangkat ngaji, sahalallahu lahu tariqan, Allah akan mempermudah jalan buat dia ilal jannah, menuju ke dalam surga. Ibu mau masuk surga, Bu? Mau, Bu? Mau nggak dapat pahala jihad? Apa pahala jihad, Bu? Ngaji? Kalau ibu-ibu bukan ngaji. Ibu, suami masih ada kah? Udah enggak ada? Yang masih ada angkat tangan? Oh, masih ada, alhamdulillah. Kalau masih ada, Bu, nanti habis dari sini bikinin teh. Bikinin kopi. Kalau duit bapak dikasih ke ibu, semua kasih bapak buat beli kali kalau bapak mau mancing, kasih duit buat mancing. Itu termasuk jihad fisabilillah. Seorang istri melayani suami tanpa syarat, tanpa menghitung, kemudian istri ini meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan tanpa hisab. Jadi abis ini bikin kopi ya Bu ya, buat lakinya ya, bikinin teh, bikinin gorengan. Ya, ntar bapak-bapak yang bininya kagak ngaji, ingetin tuh. Mah, tadi saya habis ngaji. Ngapa emang? Iya, kata Pak Ustadz suruh bikinin kopi katanya kalau mamah mau ke surga. Itu jihadnya seorang istri. Jihadnya seorang suami gimana Bapak? Kasih nafkah? Cocok. Bapak kerja, mama ngojek. Jangan gojek deh. Ngapain kayak kerja? Kemudian ketika kerja meninggal, Bapak meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Ada satu jihad yang enak. Ini buat bapak-bapak doang, Bu. Ada hadis Nabi, as-sa'i alal armalah wal miskina kal mujahidi fisabilillah. Apa bahasa enak Indonesianya ya? Mengayomi janda-janda. Bapak-bapak kalau begini seneng kan deh. Maaf ya Bu ya, ini hadis Nabi Bu. Subhanallah. Bapak mengayomi janda, menyantuni janda. Wal miskin as-sa'i alal armalah wal miskin. Menyantuni, mengayomi janda dan fakir miskin. Kal mujahidi kata Nabi. Seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Tapi ingat Pak, cari janda jangan yang 20 tahun. Cocok katanya, cari janda jangan yang 30 tahun ke bawah. Berangkat ke tempat Darul Aitam. Darul Aitam itu yayasan-yayasan.
Saya pernah datang ke beberapa yayasan. Ternyata di sana janda-janda 60 tahun masih banyak. Bapak kalau suruh milih janda 60, janda 30, Pak. Jujur aja. Nggak usah gaya-gayaan, 60 Ustaz. Pura-pura. 63. Nggak enak Pak, dia bapain 63 itu. Kalau Bapak menikahi janda, ini Islam ya, bukan saya bikin-bikin. Menikahi janda, istri pertama Bapak janda, Bapak bisa poligami. Tapi kalau istri pertama perawan, Bapak tidak bisa poligami. Ini pasti banyak yang gak suka omongan saya ini. Saya ulang, istri pertama janda bisa poligami. Istri pertama perawan tidak bisa poligami. Kenapa? Poligami atas nama sunnah Nabi syaratnya mutlak. Alhamdulillah saya sampai sekarang istri saya satu, Pak. Kenapa? Karena saya ngawininnya perawan. Kalau mau poligami sesuai sunnah Nabi, yang pertama harus nikahin janda. Istri pertama Rasul siapa Bapak? Ibu? Istri pertama Nabi? Sayyidah Khadijah. Khadijatul Kubra. Beliau dinikahi Rasul dalam keadaan perawan atau janda? Janda. Jadi orang yang kawin lagi, istri pertamanya perawan, enggak boleh bawa sunnah buat poligami. Mamah mau surga nggak? Ngomong ke bininya begitu. Mamah mau ke surga gampang nggak? Mau Pak. Gimana caranya? Izinkan daku poligami. Nah, itu enggak bisa. Poligami sesuai sunnah, yang pertama istrinya harus janda. Yang kedua, istri pertama harus meninggal dulu. Iya. Ya jangan diracun. Pokoknya istri pertama meninggal dulu, Bapak baru boleh poligami sesuai sunnah. Kenapa? Nabi Muhammad SAW ketika masih beristri Sayyidah Khadijah, Nabi belum nikah lagi. Silakan buka buku sejarah. Saya sudah buka 4 kitab sejarah. Mencari tahu Nabi kawin lagi nggak pas istrinya masih Sayyidah Khadijah. Ternyata setelah saya cross check, Nabi tidak nikah lagi ketika istri pertamanya masih hidup. Kalau zaman sekarang gimana Bu? Masih hidup aja? Apa Bu? Dibohongi. Oh galak juga sih ibu nih. Iya. Masya Allah. Dibilang kerja honor, kerja ini padahal kawin lagi. Ibu tahu aja Bu. Oh ya Allah. Salah materi saya nih. Iya Bu. Semoga Allah catatkan ibu jadi ahli surga. Insya Allah. Jadi bapak-bapak jangan coba-coba, kasihan. Ini ada contoh ini. Jadi istri pertama harus meninggal dulu dan jangan diracun. Kata Ustadz Ikrom, boleh nikah lagi kalau istri pertama meninggal. Dibunuh, jangan. Karena pernah kejadian Pak di Mesir itu, suami pengen kawin lagi, istrinya masih hidup. Dicari cara, gimana caranya biar istrinya mati Pak. Tapi insya Allah, kalau istri salehah, suami tidak akan tertarik buat nikah lagi. Itu yang kedua. Syarat yang kedua berarti istri pertama harus meninggal. Syarat yang ketiga mau poligami, tidak boleh istri kedua lebih cantik dari istri pertama dan lebih muda. Ini kita banyak melanggar ya Pak. Tidak boleh lebih cantik dan lebih muda. Kenapa? Dan istri kedua harus janda lagi. Nggak boleh perawan. Kenapa? Istri kedua Nabi siapa?
Buka Google. Di Google banyak. Istri kedua Nabi namanya Sayyidah Saudah binti Zum'ah. Bukan saya katakan beliau tidak cantik, beliau cantik. Tapi kecantikannya tidak lebih cantik dari Sayyidah Khadijah. Kekayaannya tidak lebih kaya dari Sayyidah Khadijah. Kemudian umurnya tidak lebih muda dari Sayyidah Khadijah. Jadi mohon maaf ya Bapak yang ngaji hari ini, udah nggak bisa poligami. Bapak istrinya perawan dulu Pak ya. Ada yang nanya sama saya, Ustadz gimana kalau istri saya sudah meninggal beneran? Bisa nggak kawin lagi? Ya, bisa Pak kalau sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara jihad tidak mesti kita berangkat untuk perang. Kemarin sempat ada yang waktu lagi Palestina Pak. Saya ngisi majelis di daerah Pondok Cabe, kemudian daerah Bekasi, Bogor, itu semua jamaah pengen banget berangkat buat jihad ke Palestina. Pertanyaan saya, hukum jihad ke Palestina bagi orang Indonesia boleh atau tidak? Wajib atau sunnah? Kita orang Indonesia tidak wajib untuk berperang ke Palestina. Kenapa? Syarat-syarat jihad kita tidak terpenuhi. Sampai saya dengar ada orang teriak itu hayya alal, bukan hayya alal falah lagi Pak, tapi hayya alal jihad. Ini kalimat berbahaya kalau disuarakan di Indonesia. Kenapa? Indonesia negara yang aman, tidak sedang berperang. Syarat jihad perang pertama, kita harus diserang lebih dulu menggunakan senjata. Contoh, Malaysia tiba-tiba ngirim rudal ke Indonesia, menyatakan perang dengan Indonesia, maka syarat pertama jihad sudah masuk. Yang kedua, dahulukan perjanjian damai dengan orang yang sedang berperang. Malaysia nyerang duluan pakai nuklir, pakai apa senjata tembak Pak? Roket. Kemudian presiden kita datang ke Malaysia menyatakan perdamaian, perjanjian perdamaian. Ketiga, kalau Malaysia masih nyerang lagi, barulah kita berjihad. Pertanyaan saya, kalau pemimpin Indonesia menurut sebagian orang zolim, boleh nggak kita berjihad atas nama itu? Boleh enggak? Tidak boleh. Soalnya dulu sempat ramai itu. Kalimat hayya 'alal jihad ada di mana? Mesir, Pak. Saya tahun 2000 datang ke Mesir 2008. 2011 Mesir chaos, Mesir demo. Dulu ada namanya Arab Spring. Kekacauan negara Arab, Mesir, Suriah dan Libya. Ternyata kekacauan itu terjadi karena kalimat hayya 'alal jihad bukan pada tempat dan waktunya. Semoga Indonesia nggak ada kalimat hayya 'alal jihad. Ada orang bawa bom bunuh diri. Kemudian dia lihat ada kafir di depan, di depan Gapura Kostrad. Ada orang kafir lagi pada minum-minum. Tiba-tiba ada orang dalam Kostrad bawa bom. Niat mau bom bunuh diri orang kafir di depan Kostrad. Apakah yang bawa bom bunuh diri ini mati dalam keadaan syahid atau tidak? Tidak. Kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, salah satu mujaddidul asri, mujaddid zaman sekarang, zaman beliau waktu itu, beliau bilang, orang yang bom bunuh diri atas nama jihad, dia sudah melakukan program kerja iblis, Pak.
Saya ulangi, bom bunuh diri, membunuh orang kafir, dia sudah melakukan program kerja iblis. Kenapa? Program kerja iblis yang pertama apa, Ibu? Perjanjian iblis dengan Allah adalah iblis ingin menyesatkan keturunan Nabi Adam. Iblis pengen keturunan Nabi Adam mati dan tidak beriman kepada Allah. Ada orang bom bunuh diri, orang kafir dibom, mati. Dia mati dalam keadaan apa? Kafir apa mukmin? Kafir. Orang kafir. Ini orang kafir. Taruhlah ini orang Israel, non muslim, kafir kan tuh? Tiba-tiba dibunuh di Indonesia yang tidak lagi perang. Orang Israel ini mati dalam keadaan Islam atau tidak? Tidak kan? Agama dia masih agama Yahudi. Itulah target setan dan iblis. Supaya keturunan Nabi Adam, orang Israel kan keturunan Nabi Adam juga. Ketika orang Israel mati sebelum beriman, iblis senang. Iblis bahagia. Kalau dia tidak bom bunuh diri nih orang Israel, mungkin nggak dia bertobat kepada Allah? Mungkin. Maka jihad atas nama bom bunuh diri tidak dibenarkan dalam Islam. Berontak di negara yang aman juga tidak dibenarkan dalam Islam. Orang kafir ada dua. Yang pertama kafir zimmi dan yang kedua kafir harbi. Kafir zimmi adalah orang kafir yang kita wajib melindungi mereka. Seandainya kita mayoritas. Orang kafir bukan diperangi, Pak. Kalau dia kafir zimmi, Ibu, maka kita wajib melindungi mereka. Siapa saja kafir zimmi? Orang kafir yang tidak memerangi orang Islam dengan senjata. Pertanyaan saya, orang kafir di Indonesia ada yang ngacungin senjata nggak, Pak? Nggak ada. Berarti karena kita mayoritas, kita wajib melindungi mereka. Kalau ada yang kedua, kafir harbi. Ada orang kafir ngumpul di satu pulau, nyiapin senjata, mendeklarasikan perang dengan Indonesia pakai senjata, maka kafir itu boleh dibunuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kemarin saya bahas itu adalah fadilah yang kita dapat kalau kita berangkat ngaji. Hadis Qubaisah bin Mukhariqi bunyinya, ya Qubaisah, ma mararta bihajarin wala madarin wala syajarin illa astaghfaralak. Wahai Qubaisah, kamu kan datang ke aku mau ngaji. Maka selama kamu berangkat dari rumahmu menuju tempatku, pohon yang kamu lewati, batu yang kamu lewati, perkampungan yang kamu lewati, semuanya minta ampun kepada Allah buat kamu. Jadi Bapak udah berangkat dari rumah tadi, udah berapa pohon dilewat? Dihitung nggak pohon? Dihitung nggak? Pohon-pohon. Ngitung nggak ngitung? Banyak ya, apalagi saya berangkat dari tanah kusir kuburan. Itu berapa pohon itu? Pohon banyak, batu banyak, perkampungan banyak. Semuanya minta ampun kepada Allah buat mereka yang berangkat ngaji. Makanya saran saya nanti pas pulang dari sini muter sampai Monas. Boleh tuh. Muter, Pak. Ini bukan ngakalin dalil, bukan. Memanfaatkan situasi dalil. Nabi tidak membatasi jarak. Selama dia lewat situ, selama itu juga dia dimintakan ampun oleh Allah. Batu, benda mati, kan menurut kita. Perkampungan, benda mati, kan menurut kita. Pohon, benda mati, kan menurut kita. Tapi menurut Allah ada ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, atau sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, semuanya bertasbih kepada Allah. Kalau sudah tasbih, dia mati atau hidup? Hidup.
Batu itu bertasbih Bapak Ibu. Itu pertama. Jadi ntar pulang muter aja udah. Umpama rumah depan masjid nih. Ke sono dulu kayak kemana gitu. Beli nasi uduk boleh itu. Beli lontong sayur dulu boleh itu. Asal muter 1 kali jalan. Ya, mau Pak, muter Pak. Banyak Pak, diampunin Allah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu miara ikan di rumah, ikan juga akan minta ampun buat orang yang berangkat ngaji ke masjid. Hadisnya hattal hitani fil ma. Umpama dulu lagi musim cupang. Saya kan tahu hadis itu. Murid saya yang miara cupang, saya minta cupangnya Pak. Di rumah saya cupang sampai 80. Karena nggak punya lahan buat miara ikan koi, buat miara ikan yang gede. 80 saya miara ikan cupang. Tujuannya cuma satu, supaya saya berangkat ngaji, itu ikan sampai saya pulang, minta ampun buat saya kepada Allah. Enak nggak Pak ngaji? Enak. Yang paling penting kan diampunkan dosa kita oleh Allah. Dulu itu saya punya teman di Mesir itu, pertama orang Malaysia. Orang Malaysia ini saya selalu ngaji sama dia keluar dari kota Kairo. Perjalanan kalau dari Kairo ke Tonto itu sekitar 4-5 jam. Kita ngaji dengan syekh namanya Abdul Malik Sya'ban Al-Ma'adi. Naik kereta 4,5 jam atau 5 jam, pulangnya bisa 10 jam. Kenapa? Nah karena hadis tadi Bapak Ibu. Berangkat saya naik kereta eksekutif, pulang naik kereta kambing. Kereta eksekutif cepat, kalau kereta kambing lama Pak, bisa 10 jam saya jalan pulang. Tujuannya apa? Mengharapkan ridho Allah dari istighfarnya batu dan pohon. Dalil yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya mohon ampun kepada Allah. Sampai Bapak Ibu pernah tidak melihat ada orang zikir badannya goyang-goyang kayak kesurupan? Pernah lihat Pak? Wah, goyangnya kagak jelas, sudah kayak kesurupan. Menurut kita itu kesurupan, tapi dalam ilmu wirid tasawuf itu namanya jazbah. Jazbah itu orang yang sudah aktif hati sama jasadnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kenapa orang kalau minum kopi, pas minum nih, kenapa pala nih goyang? Nggak mungkin karena pusing toh? Karena nikmat. Ibu kalau makan seblak, itu makan itu. Pala udah goyang berkali-kali itu karena nikmat. Orang wirid ketika sudah ketemu nikmat, dia nggak akan sadar badannya sudah goyang. Pertanyaan saya pas wirid umpama la ilaha illallah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ngapa goyang Pak? Lah tiba-tiba kan. Itu karena bapak-bapak sekalian jasadnya sudah aktif karena sering baca wirid itu. Kan kita kalau tahlilan sering ya. Di sini tahlilan masih ada? Masih ada? Alhamdulillah. Tahlilan bukan bid'ah ya. Tahlilan itu perkara furu'iyah yang diizinkan dalam Islam. Kemudian ada orang ketika wirid mulutnya ngomong tapi hatinya wirid Pak. Saya kasih tahu caranya. Saya dapat ijazah ini dari saya punya guru di Brebes. Nama beliau Kiai Haji Ahmad Muzaki Kamani. Bagaimana cara menghidupkan hati ketika mulut sedang berbicara. Bapak ngomong Pak, tapi Bapak sadar hati Bapak itu mengucap Allah, 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 Allah.
Atau sholawat bisa, tapi kita lagi ngobrol. Caranya, lidah kita, ujung lidah ditekan ke atas langit-langit mulut, kemudian baca Allah tanpa menggerakkan lidah sambil menekan. Tekan Allah. Itu kan kata-kata Allah tidak keluar. Diam, tekan ke atas Allah. Kata-kata Allah itu bukan lidah yang nyebut tapi hati. Nah, itu cara yang dilakukan oleh para wali Allah dan ulama untuk menghidupkan hati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu materi kita kemarin tentang keutamaan hadir majelis untuk melaksanakan ngaji. Masjid ini ada ngaji terus kan, Ustadz? Majelis ada ya? Ada? Alhamdulillah. Hadir terus ya Pak? Karena akhir zaman nanti susah cari guru ngaji. Kenapa susah? Allah wafatkan semua pakar ilmu, kemudian tulisan di Al-Quran Allah hilangkan. Nanti Al-Quran yang tersisa hanya kertasnya saja. Khawatirnya kalau ternyata sekarang sudah akhir zaman. Apa tandanya? Tandanya itu negara Arab sudah mulai akan hijau. Kemarin saya bawa jamaah itu pas banget ketika ke padang pasir itu udah banyak tumbuhan yang hijau, Pak. Tiba-tiba ada banyak keluar mata air dari tanah. Padahal Saudi itu kalau kita ngebor ke tanah yang keluar air. Saudi ngebor tanah yang keluar minyak. Tiba-tiba sekarang yang keluar air. Sumber kehidupan ada di air. Makanya kalau bisa ngaji, berangkat ngaji. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh berapa menit lagi, Pak? Setengah jam lagi? Suruh. Masih lama. Kita masuk hadis pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang miskin. Bapak kalau sehari 2 hari enggak makan, yang geter kaki, tangan apa pala? Perut, Pak. Kaki jarang geter sama tangan karena baru 2 hari. Sayyidina Abu Hurairah itu bisa lebih dari 3 hari, kadang nggak makan, hanya minum, dan itu dijadikan puasa. Karena memang nggak punya uang. Lah kalau orang sekarang di dompet tinggal goceng. Puyeng nggak kira-kira? Contoh aja dah, contoh orang kita nih. Di dompet ada duit 101.000. Kotak amal lewat, yang diamalin berapa? 101.000. 101.000. Kotak amal lewat, yang dikeluarin 1.000-nya apa 100.000? Jujur amat Pak, bohong dikit gak apa? Di Atakwa mah nggak ada begitu, gitu. Itu kan tanda bahwa dunia masih bikin kita takut. Sahabat Nabi zaman dulu untuk megang 1.000 rupiah saja susah. Pernah nggak Pak ngikat batu karena lapar? Saya pernah riyadhah sama guru saya di Mesir, itu suruh latihan lapar tapi perut diikat pakai batu. Ternyata lapar saya udah nggak kuat itu setelah masuk 1 hari full. Ini bukan puasa, bukan. Untuk riyadhah latihan, rasa lapar yang perut itu harus diikat. Bener Pak, saya lapar banget, diikat perut saya pakai batu, bisa hilang tuh lapar. Batunya batu kolar biasa Pak, batu kolar bulat lah. Itu diikat ke perut saya itu, kok bisa laparnya hilang. Oh ternyata ini cara Nabi buat ngilangin
Lapar. Jadi besok kalau ada duit cari, kalau nggak ada duit cari batu, Pak. Bukan cari jemuran orang. Itu cara menanggulangi lapar ala baginda Nabi. Sayyidina Abu Hurairah sudah terbiasa seperti itu. Dan hebatnya sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka rela mengeluarkan 50% dari total hartanya untuk bantu fakir miskin. Di Indonesia, orang paling hebat itu menurut saya orang miskin, Pak. Betul, karena saya udah pernah ketemu sama tuh orang. Dan sering ketemu sama orang seperti itu. Ketika murid saya ada zakat segala macam, ketemu sama fakir, saya tahu dia megang duit berapa. Suatu waktu tetangga saya yang fakir ini sebelahnya lagi sakit. Saya lagi di Jawa. Biasanya kalau ada apa-apa kan minta tolong datang ke rumah. Kebetulan kita lagi nggak ada di rumah. Pulang ketemu sama nih orang, saya dapat cerita langsung dari tetangga per tetangga. Si Fulan nih orang fakir miskin, punya duit 100.000 rupiah. 50% dari total harta 100.000 berapa, Pak? 100.000. 50%-nya jadi 50. Cuman orang miskin yang berani ngeluarin 50% hartanya buat tetangga. Percaya nggak, Pak? Ini nyata, Pak. Ini tetangganya butuh uang buat beli obat. Berapa biaya obat? 50.000. Ini orang miskin punya duit cuman 100.000. Tanpa mikir, Pak. Dikasih 50.000. Berarti total 50% harta. Coba kalau orang yang punya 1 miliar, saya minta 50%-nya. Mau ngasih itu? Atau 50%-nya taruh buat masjid, mau ngasih? Enggak. Orang paling kaya di dunia ini ternyata orang miskin. Ya contoh aja bapak yang ngerokok-ngerokok itu nah. Dikasih duit rokok sama istri cuma bisa beli setengah bungkus. Nongkrong di warung dipalakin sama temen. Dikasih nggak tuh rokok? Kan lagi miskin kita itu, nggak punya duit. Berarti kan kita orang miskin ini termasuk orang paling kaya. Begitulah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya sahabat Nabi semua itu dapat gelar as-sahabi kullas sahabi adul. Semua sahabatku kata Nabi termasuk waliyun min auliyaillah dan termasuk orang paling mulia setelahku. Kalau sedekah kagak tanggung sekalipun mereka miskin. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu siapa, Pak? Mantunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau mantu istrinya beliau kan anaknya Nabi, ya toh? Dunia dan seisinya ini kan punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diciptakan ke bumi karena baginda Nabi. Awwalu khalqin qabla al-asya' nuru nabiyina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama yang diciptakan oleh Allah kan nur baginda Nabi. Dari nur baginda Nabi itu lahir nur-nur Allah. Pertama namanya Nurul Jalal, kemudian Nurul Jamal, kemudian Nur Baya Putih, kemudian baru Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nur Nabi Muhammad baru jadilah kita. Ini ilmu tasawuf tidak saya bahas. Sayyidina Abu Hurairah, salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau ketemu Sayyidina Ali, mereka ketemu bukan ngobrol, tapi saling ketawa. Kenapa? Karena sama-sama lapar. Bayangin, Pak, mantu Nabi kelaparan. Anak Nabi, Sayyidah Fatimah, istrinya Sayyidina Ali, pernah karena nggak ada uang dan nggak ada makanan, makannya tepung basi. Ibu pernah makan nasi basi? Berarti nikmat kita jauh lebih banyak dari anak Nabi. Sayyidina Ali nggak punya uang, dia berangkat ke pasar. Berangkat ke pasar, dia kerja sama orang. Beliau kerja sama orang, dibayar 4 dinar.
dibayar 4 dinar, taruhlah dibayar 40.000. Istrinya lapar di rumah, anaknya lapar di rumah. Istrinya Sayyidah Fatimah, anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika lapar, jalan Sayyidina Ali. Di tengah jalan ada nenek-nenek lapar juga. Ngadu sama Sayyidina Ali. Ya Ali, saya lapar. Saya nggak punya uang buat makan. Adakah yang bisa saya makan? Tanpa mikir, Sayyidina Ali ambil 4 dinar, semuanya dikasih ke fakir. Pertanyaan saya, kalau bapak-bapak saya palak buat rumah tahfiz, keluarin gak kira-kira? Berat gak kita ngeluarin uang? Hah? Berat, Pak. Tidak apa-apa kita latihan seperti Sayyidina Abu Hurairah dan latihan seperti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hadis ini yang meriwayatkan Abu Hurairah. Apa bunyi hadisnya? Abu Hurairah itu adalah gelar. Nama asli, sering dengar kan Pak Abu Hurairah? Abu Hurairah itu nama gelar, panggilan. Nama aslinya waktu sebelum Islam namanya Abdus Syams. Setelah masuk Islam diganti namanya jadi Abdur Rahman. Kalau dipanjangin namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi. Nama asli dari Sayyidina Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah dapat gelar Hurairah? Hurairah itu ternyata bahasa Arab yang artinya kucing-kucing kecil. Kucing kecil bahasa Arabnya hirrah. Banyak kucing kecil Hurairah. Kalau bahasa Sunda mirip-mirip tuh. Apa kalau bahasa Sunda dipanjang-panjangin Pak? Tahu jadi tarahu. Begitu ya? Begitu enggak? Tarahu gitu. Padahal tahu. Persis seperti hirrah jadi Hurairah. Karena Sayyidina Abu Hurairah punya gamisnya besar, bagian tangannya besar, sering naruh kucing di dalam gamis. Makanya dipanggil oleh sahabat dengan sebutan Abu Hurairah. Qultu ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, aku mau bertanya, kata beliau. Apa wahai Abu Hurairah? Tolong kabarkan kepadaku, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak dapat syafaatmu pada hari kiamat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Rasul muji Abu Hurairah, mantap bener ente. Belum pernah ada yang nanya pertanyaan ini selain ente, kata Nabi. Apa jawaban Nabi? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsi. Orang yang bakal dapat syafaat Nabi adalah orang yang demen banget baca la ilaha illallah. Ini dalil dipakai oleh Wali Songo zaman dulu untuk mengadakan yang namanya tahlilan. Isi tahlilan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Sama nggak kalimatnya sama hadis ini Pak? Sama. Kalau di Indonesia namanya tahlilan, kalau di Arab namanya sodakohan. Apa nama di Arab? Sodakoh. Di Indonesia namanya tahlil. Ada nggak dalil tahlil? Bapak-bapak kan tahlilan. Apa Pak dalilnya Pak? Ntar ditanya tuh. Ini tahlilan aja dalilnya ada apa enggak begitu? Gimana Pak kalau ditanya begitu Pak? Ada, ini dalilnya. Siapa yang senang baca la ilaha illallah, maka dia mendapat syafaat Nabi. Itu dalil pertama. Dalil kedua, ada kitab namanya Al-Hawi lil Fatawi.
Imam Jalaluddin As-Suyuti. Hadis ini hukumnya sahih. Yang meriwayatkan hadis ini Sayyidina Umar. Jalur hadis ini istilahnya namanya mauquf. Hadis yang keluar dari mulut sahabat Nabi. Hadis ada 3. Marfu', mauquf, maqtu'. Marfu' hadis dari mulut Nabi. Mauquf hadis dari mulut sahabat. Maqtu' hadis dari mulut tabi'in. Hadis ini dari mulut Sayyidina Umar. Sayyidina Umar siapa? Sahabat apa tabi'in? Sahabat. Apa kata Sayyidina Umar? Oh iya. As-sadaqatu ba'da dafni sawabuha yasilu ila salasati ayamin. Di Indonesia kan biasa, habis dikubur malamnya langsung tahlilan enggak? Langsung tahlilan toh? Ini dalilnya. Memberikan sedekah orang yang berziarah ke tempat kita, mendoakan mayat yang baru dikubur, maka sedekah yang kita berikan saat itu pahalanya sampai ke mayat hingga 3 hari ke depan. Sederhananya, ada orang meninggal, malamnya langsung tahlilan, pahala tahlilan malam itu sampai ke 3 hari ke depan. Buat siapa? Buat yang meninggal. Wa ba'da salasati ayyamin yasilu ila sab'ati ayyamin. 3 harian tahlilan hari ketiga pahalanya sampai 7 hari ke depan. Wa ba'da sab'ati ayyamin yasilu ila 25 yauman. 7 harian pahalanya sampai ke 25 hari ke depan. Wa ba'da 25 yauman yasilu ila 40 yauman. 25 harian tahlilan. Oh, Indonesia jarang nih. Enggak ada toh hari 25. Di Arab banyak. Biasanya kita langsung loncat ke 40. 25 harian tahlilan malam itu, maka pahala buat mayat sampai ke 40 hari ke depan. Wa ba'da arba'in 40 harian yasilu sawabuha yasilu ila mi'ah. Pahalanya sampai buat mayat 100 hari ke depan. Wa ba'da mi'atin ngadain 100 harian. Pahalanya yasilu ila sanah. Sampai 1 tahun ke depan. Wa ba'da sanatin yasilu ila alfi'am. 1 tahunan apa istilahnya di kita? Haul. Sering dengar haulan? Haulan itu tahlilan setelah 1 tahun. Pahalanya buat mayit sampai 1000 tahun ke depan. Jadi bapak-bapak, kalau ada tanda-tanda dari Allah, kayaknya saya bakal dipanggil. Kasih wasiat yang terpenting, anak kita doakan kita. Wasiatnya bukan harta, Pak. Tulis wasiat, harta saya akan saya berikan kepada haknya setelah anak-anak saya mendoakan saya sampai 1 tahun ke depan. Dulu pernah saya punya murid kaya raya sekali. Dia tinggal di BSD, rumah aja sampai 6. Parkir mobil itu, ampun, banyaknya. Waktu sakit, anak-anaknya berebutan nanya berapa jatah warisan. Saya bilang sama beliau, bikin wasiat, tulis kayak tadi. Warisan ini tidak akan jatuh kepada anak-anak sebelum mereka mau mendoakan orang tuanya yang meninggal. Pas orang tuanya meninggal, alhamdulillah anaknya mau mendoakan. Berarti tahlilan dalilnya ada apa enggak? Ada. Ada lagi yang nanya sama saya waktu itu, Ustaz, kalau tahlilan dalil ada oke. Terus makan-makan di tahlilan dalilnya ada apa enggak? Ada aja ya Pak, nanya orang ya Pak ya. Makan-makan dalilnya mana? Biasanya kalau tahlilan ada pisang. Ya toh, salak, pastel, kue bolu, berkat. Banyak lah ya. Kopi sama rokok di gelas biasanya tuh. Ada toh? Dalilnya ada apa enggak? Ada Pak. 1. Ada kitab judulnya Fawaidus Syahir li Abi Bakar Asy-Syafi'i. Yang kedua kitabnya Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal
karangan Imam Mutqil Hindi. Tabaqatul Kubra Libni Sa'ad. Berapa kitab udah tuh? Ada 3 kitab. Di kitab ini dijelasin lagi tentang kisah kematian Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kan kalau wali Allah mau meninggal kan ada tandanya, Pak, dikasih tahu. Mau meninggal sudah dikasih tahu. Sayyidina Umar 3 hari sebelum meninggal ngomong sama sahabatnya namanya Suhaib. Falamma ihtadara Umar amara Suhaiban ayyusalliya bin nasi wa ayyaj'ala lin nasi ta'aman. Sayyidina Umar bilang sama Suhaib, Suhaib, 3 hari ke depan saya mau dipanggil Allah. Terus wahai Umar, apa yang saya harus lakukan? Gantiin saya jadi imam. Baik, terus apa lagi yang saya lakukan? Kalau saya meninggal, tolong bikinin makanan buat orang yang takziah. Bikinin makanan buat orang yang datang mendoakan. Berarti tahlilan di Indonesia ada makanan, boleh nggak? Boleh. Dalilnya ada nggak? Ada. Sahih apa enggak hadisnya? Sahih. Ada di berapa kitab? 3. Itu kedua. Yang ketiga, boleh nggak baca Quran di atas kuburan? Saya sering lihat soalnya habis meninggal, itu biasanya ada orang tugas khatamin Quran di atas kubur si mayit. Boleh nggak, Pak? Boleh. Dalilnya ada apa enggak? Ada. Dalam Majmu' ala Syarhil Muhadzab. Nama kitabnya itu, pengarangnya Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi. Pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Udah suruh. Imam Nawawi bilang, yustahabbu ayyam kutha ba'da dafni sa'ah. Dianjurkan buat anak cucu keturunan yang meninggal diem di atas kubur orang yang keluarganya yang meninggal selama 1 jam. Jadi habis dikuburin jangan langsung pulang. Di situ dulu diem. Berapa jam? 1 jam. Ini angka terkecil 1 jam. Ngapain aja 1 jam? Yad'u lahu wa yastaghfirulah. Doain yang meninggal dan mohonkan ampun buat yang meninggal selama 1 jam. Au ayyaqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Atau bacakan di atas kubur itu beberapa ayat dalam Quran. Sederhananya baca Quran di atas kubur boleh nggak? Boleh. Dalilnya ada nggak? Ada. Siapa yang ngomong? Imam Nawawi. Bahkan di kata-kata beliau dilengkapin. Wa in khutimat kana afdal. Kalau bisa khatamin itu lebih afdol. Jadi nanti suruh aja Bu anaknya, jangan suruh orang kalau bisa. Saya sering lihat kalau ada yang meninggal bayar orang. Bukan saya menutup rizki orang yang baca Quran, bukan. Maksud saya anak itu lebih afdol karena hadisnya jelas. Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Jika seorang anak Adam mati, amalnya terputus. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu bermanfaat. Yang terakhir, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang senang mendoakan orang tua. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebenarnya nih. Tapi jangan banyak-banyak. Besok juga kayaknya saya tanya, masih ingat? Lupa. Tapi insya Allah ingat, nggak apa-apa. Ikutin saya Bapak Ibu ya, ini doa supaya kita nggak lupa. Semoga apa yang disampaikan hari ini, ntar kalau kita ketemu lagi nggak lupa. Ikutin saya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi amin ya rabbal alamin.
Itu artinya, ya Allah, kami titipkan kepadamu ilmu yang kami dapat pagi ini. Jika suatu saat kami butuh ilmu itu, tolong kembalikan ya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga sehat selalu, semoga mudah selalu, semoga hari ini yang kerja rezekinya banyak, dompetnya tebel, uangnya kagak habis-habis. Kalau ngojek dapat customer 20 orang. Kalau mancing dapat ikan 20 ikan. Kalau di kantor ada pesanan dapat 20 pesanan. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.